Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi pembelajaran mata kuliah Arsitektur Digital. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menggambar multiline. Namun sebelum masuk ke sana, saya ingin membahas tentang bantuan untuk menggambar yang diberikan oleh AutoCAD, dalam hal ini berupa objek snap. Seperti yang sudah disampaikan pada video-video sebelumnya, jika kita ingin menggambar dengan tepat atau presisi ke salah satu ujung dari garis, kita bisa dekatkan kursor ke ujung garis, kemudian akan keluar kotak hijau kecil itu, kemudian dengan tulisan endpoint, itu menandakan bahwa kita sudah men-snap atau melengketkan kursor ke titik ujung dari sebuah garis. Jadi kalau saya gambar mulai dari sini, misalnya ke sana, maka garis ini dimulai tadi tepat di ujung garis yang ini. Namun bagaimana jika kita ingin melekatkan kursor tadi atau garis yang mau kita buat awalnya tadi bukan pada ujung, tapi misalnya pada titik tengah dari garis ini. Ketika saya mendekatkan di tengah ini, maka yang keluar cuma endpoint, baik yang di bawah ataupun yang di atas. Nah, cara pertama yaitu setelah mulai dengan perintah garis ini, kemudian ditanyakan specify first point, saya bisa lakukan tekan pada keyboard itu tombol shift, kemudian klik kanan. Jadi secara bersamaan shift dan klik kanan, maka akan keluar menu ini, menu untuk objek snap namanya. Di sini ada pilihan-pilihan kita mau snap kemana. Yang tadi endpoint itu ada yang di sini. Nah, di bawahnya ada midpoint. Midpoint itu berarti titik tengah dari sebuah garis. Saya klik pada midpoint di sini, saya pilih. Kemudian saya dekatkan di sini. Nah, ini akan keluar segitiga itu, yang kemudian ketika kita dekatkan di situ akan muncul nama midpoint. Itu berarti kursor kita sudah melekat pada titik tengah dari garis tersebut. Dan kita tinggal pilih dengan klik, kemudian dibuat garisnya ke tempat lainnya, misalnya ke sana. Klik di sini. Itu cara pertama. Namun cara itu harus kita lakukan berkali-kali. Dalam arti kalau kita mau bikin lagi di sini misalnya, kita harus shift klik kanan, kemudian pilih lagi midpoint, baru ada di sini. Cara lainnya yaitu dengan kita bisa mengaktifkan midpoint itu secara permanen. Setting itu ada di bagian bawah sini. Kemudian kalau saya klik di sini, akan keluar objek snap setting yang kelihatan juga mana yang aktif, mana yang tidak. Secara default yang aktif itu endpoint, center ini titik pusat lingkaran, kemudian intersection dan extension. Nah, kalau kita mau bikin midpoint, di sini ada midpoint masih belum aktif, saya klik untuk mengaktifkan, dan di sini maka saya klik luar, maka objek snap untuk midpoint sudah aktif terus. Jadi saya bikin line, kemudian saya dekatkan di sini, keluar midpoint, saya bawa ke sana misalnya. Nah, atau lagi saya ulangi line, midpoint, saya bawa ke sini juga. Di sini kita bisa memilih, ada macam-macam. Selain tadi midpoint, ada juga node atau titik ya, kuadran dari lingkaran, dan yang lain-lainnya. Bantuan yang lainnya yang akan saya bahas itu adalah tentang polar tracking. Misalnya saya membuat line, kemudian saya buat dari sini misalnya ke bawah. Nah, itu kan seperti sebelumnya sudah dikatakan keluar garis putus-putus warna hijau yang ke bawah itu, kemudian kursor kita seperti melekat di garis itu adalah polar tracking namanya. Dan kebetulan di sini yang aktif adalah dari 0 derajat ke sana, kemudian yang 90 derajat, ini yang 180 derajat, kemudian yang 270 derajat. Saya klik, kemudian saya bawa ke 0 derajat di sana, dan saya escape. Bagaimana jika saya mau membuat garis yang miring ke sana 45 derajat misalnya? Selain dengan cara membuat garis kemudian dirotasi atau dirotate, saya bisa menggunakan bantuan dari polar tracking tadi. Secara default polar tracking yang hidup adalah yang setiap 90 derajat tadi, 0, 90, 180, dan kesini tadi 270. Namun jika ada sudut-sudut lain yang kita aktifkan, kita bisa lihat di sini.
kemudian pilih pada panah ke bawah itu. Nah, kemudian kita lihat di sini ada pilihan-pilihan sudut-sudut berapa yang mau diaktifkan polar trackingnya. Misalnya tadi saya mau buat di setiap 45 derajat, saya pilih yang kedua nih, ada 45, 90, 135 dan seterusnya. Saya pilih yang ini, saya klik, sehingga ketika saya mau membuat gambar garis yang mulai dari sini misalnya, kemudian sudutnya itu 45 derajat, saya bisa arahkan ke sini kira-kira, kemudian polar trackingnya akan hidup di 45 derajat tersebut yang lurus ke sana. Nah, tinggal saya, kalau saya mau sesuaikan di sini, nah itu 45 derajat, kemudian saya escape. Dan di pilihan-pilihan ini juga kita bisa memilih yang lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan. Ada yang setiap 30 derajat, setiap 23, 15, bahkan yang setiap 5 derajat, nih 5, 10, 15, 20 derajat. Kemudian saya akan mulai membahas yang namanya multiline. Multiline itu digunakan untuk membuat garis-garis yang sejajar atau paralel dalam satu kali jalan. Dalam bidang arsitektur, perintah ini paling sering digunakan untuk membuat garis dinding di denah. Perintah dari multiline itu adalah, kalau saya ketik adalah M-line, ya, atau kita bisa ketik ML, itu pendekan dari multiline. Kita tidak menemukan di bagian draw di sini, ada panel draw itu tidak ada multiline. Bisa juga di perintah itu digunakan dengan dari menu di sini dengan draw, kemudian pilih multiline di sini. Saya pilih sudah multiline, dia akan menunjukkan start point-nya di mana dan yang lainnya seperti membuat polyline atau garis biasa. Saya mulai misalnya dari sini start point-nya, kemudian dibawa ke sana. Saya random aja ininya. Nah, bisa dilihat bahwa garis-garis yang terjadi sudah dua garis di sini dengan ukuran tertentu yang semua menjadi satu objek sekali jalan. Ya. Saya bisa untuk menutup ini, saya bisa akhiri dengan close, maka ini adalah satu objek multiline dengan dua garis. Bagaimana mengatur multiline? Itu saya ulangi dengan perintah multiline tadi dari sini. Nah, perlu diperhatikan ketika ada perintah multiline itu ada setting yang sekarang ini. Ada justification, scale, dan style. Nah, justification itu adalah bagaimana letak dari garis-garis yang ada di dalam multiline terhadap sumbu yang kita buat ini. Kalau saya pilih justification, maka akan ada lagi pilihan top, zero, dan bottom. Maksudnya apa? Itu adalah seperti, saya escape dulu yang di sini. Nah, ini untuk setting justification. Kalau top, maka ketika kita menggambarkan di atas ini, misalnya saya buat sekarang justification top. Nah, maka garis yang saya gambar itu menjadi bagian atas dari multiline-nya. Saya ulangi perintah multiline, kemudian saya pilih justification-nya itu yang zero. Zero itu seperti ini. Garis-garis yang keluar itu akan berada di tengah-tengah dari tempat kita membuat garis atau mengklik garis tadi. Saya mulai dari sini misalnya, kemudian saya bawa ke sana. Nah, perhatikan bahwa garis-garis multiline-nya itu ada di atas dan bawah, dan garis sumbunya itu ada di bagian zero kalau istilah dari AutoCAD. Saya klik. Kalau bottom itu ya seperti ini, jadi garis sumbunya itu berada di bawah. Dan kalau saya ulang perintah multiline, kemudian saya pilih justification, kemudian bottom, saya mulai dari sini. Nah, ini kalau contoh untuk bottom. Kemudian pilihan lainnya saya ulangi perintah multiline, kemudian ada ada scale di sini. Scale itu yang menentukan jarak antara dua garis multiline-nya. Kalau saya klik di sini, maka kita bisa memberikan nilai dari scale yang mau kita maksud. Sekarang saya misalnya mau kasih 10. Enter, kemudian saya
justification-nya saya buat 0. Kemudian saya mulai di sini, misalnya buat sini sedikit. Ini saya klik, kemudian saya bawa ke sana. Klik lagi, enter. Nah, ini adalah ketika scale atau jarak antara dua garisnya 10, sementara ini tadi 20. Nah, itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya saya mulai ulangi perintah multiline, kemudian saya scale lagi, misalnya saya mau bikin 5 saja, 5, enter. Kemudian saya mulai dari, nah ini saya memilih, saya shift klik kanan, kemudian saya pilih titik tengah dari 2 poin. Saya klik, kemudian saya mau dari poin sini dan poin ini, dia akan milih titik tengahnya di sini. Nah, ini kemudian saya buat multiline yang tadi tebalnya 5 unit. Ya, jadi yang 5 unit, ini yang 10 unit, ini yang scale-nya 20. Ya. Untuk style, saya ulangi repeat multiline, kemudian untuk style, ini stylenya bisa dibuat macam-macam, namun di saat ini saya pilih standar aja. Standar itu ya seperti ini hasilnya, dimana ada dua garis biasa dengan jarak tertentu, itu yang standar. Contoh penggunaan multiline itu untuk apa? Misalnya tadi saya mengatakan di dunia arsitektur itu sering sekali menggunakannya. Misalnya apa? Membuat denah. Misalnya saya buat langsung pakai kotak ke sana, kemudian 6 kali 6 saya dekatkan dulu. Ini misalnya gambar as atau gambar sumbu dari denah ruangan 6 kali 6. Saya delete. Nah, kemudian kita mau buat dinding, ukuran ketebalan dinding misalnya 10 cm. Karena saya buat tadi dalam meter, maka berarti ketebalan dindingnya adalah 0,1 ya. Nah, saya membuat multiline dengan tadi saya draw multiline. Kemudian saya lihat dulu settingnya. Justifikasinya 0, oke, karena kita menggambar sebagai di as ya, jadi justifikasinya 0. Scale-nya 5, nah ini akan saya rubah. Karena kita menggambar atau saya menggambar dalam meter dan ruangannya tadi 6 kali 6, maka ketebalan dindingnya tadi 0,1 atau 10 cm ya, 0,1 meter. Saya enter, kemudian tinggal dibuat specify start point dari multiline-nya. Saya lihat endpoint di sini, kemudian endpoint di sana, yang di sini. Untuk mengakhiri saya pilih close atau pilihan C di sini. Saya ketik C kemudian enter. Nah, maka kalau ini, nah saya lihat di sini, ini adalah gambar as. Nah, ini gambar dindingnya. Dan dengan sekali jalan kita sudah mendapatkan dinding yang berukuran tebal 10 cm pada ruangan 6 kali 6. Demikian video untuk multiline. Pada video berikutnya kita akan bahas tentang memberikan teks dan ukuran pada gambar. Ikuti terus video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.